Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alina fathan qariba. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi hamba-hambanya yang terus berkumpul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan cahaya hidayah hingga yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya yang dia inginkan dekat kepadanya dan juga menjauhkan yang tidak Allah inginkan dekat kepadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa orang yang Allah ingin kebaikan sama dia, tandanya apa? Dia pasti ada di majelis ilmu, dia pasti ada di maulidin Nabi, dia pasti selalu ada bersama dengan orang-orang yang mencari ilmu, mencari Allah dan Rasulnya. Dan kita pada akhir zaman ini adalah menjadi orang-orang yang sangat mengkhawatirkan dengan perkembangan zaman yang amat sangat luar biasa. Jika kita tidak pandai-pandai untuk terus menarik diri kita dalam majelis ilmu, maka kita akan terbawa oleh pada zaman. Wahai para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan banyaknya sifat yang kita miliki. Innal insana khuliqa halu'ah, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Manusia ini diciptakan memang tukang mengeluh. Banyak apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita penuh keluhan. Kalau misalnya kita kena keburukan, ya Allah, kenapa saya yang diuji dengan ujian yang seperti ini. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau kita lagi nikmat, kita punya banyak harta, kita punya banyak kebaikan, kita habiskan untuk diri kita sendiri tanpa memandang orang-orang sekitar kita. Tapi berapa banyak daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup dalam keadaan yang memprihatinkan, namun hatinya penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim bin Adham pernah berjalan, kemudian melihat di pinggir jalan ada seorang, ada seorang yang gak punya dua tangan, gak punya dua kaki, gak punya tangan, gak punya kaki, kulitnya terkena penyakit kulit dan matanya buta. Bahkan jalannya itu nggak pakai kaki, pakai dengkulnya, dan juga nggak punya tangan buat makan. Matanya pun buta, tapi terus melantunkan sebuah kata-kata sampai Sayyidina Ibrahim bin Adham ini mendekat kepadanya. Pasti dengar, ternyata dia mengucap alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah atas nikmatnya Allah, alhamdulillah atas nikmatnya Allah. Dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, dia buta, dia terkena penyakit kulit, tapi lisannya terus menyebutkan syukur terhadap Tuhan. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham bertanya, apa yang ente syukurin? Ente gak punya tangan, gak punya kaki, mata kamu pun buta. Kemudian si orang tersebut menjawab, bukankah Allah telah memberikan saya lidah untuk mengucapkan zikir dan memberikan hati untuk bersyukur? Maka itu saja sudah cukup untuk saya mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah. Lihatlah bagaimana orang-orang yang hatinya terus bersambung terhadap Tuhannya. Mereka tidak melihat apa masalah yang mereka rasakan, tapi mereka melihat bahwasanya bersama masalah tersebut ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu, maha takdir. Wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. Jangankan cuma terhadap takdir kita, ya Allah bahkan mampu mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah mampu mengubah orang yang lagi enak-enakan, lagi santai-santai, tiba-tiba bencana alam, terkena banjir, terkena longsor, meninggal tanpa siap-siap. Allah mampu mengubah daratan yang indah menjadi daratan yang hancur lebur. Allah pun mampu merubah kita daripada orang yang menderita menjadi orang yang bahagia dan selamat. Semuanya ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada segala sesuatunya tergantungkan terhadap daripada otak dan pikiran kita, karena Allah jika menyelamatkan kita adalah tanpa sebab. Allah menyelamatkan kita tanpa memerlukan sebab. Allah
dapat memberikan takdir yang amat sangat luar biasa di luar daripada otak kita. Siti Hajar ketika baru melahirkan Nabi Ismail masih kecil, diajak ke Nabi Ibrahim, ya, diajak kemana? Dulu Mekah masih belum ada apa-apa sama sekali, belum ada yang tinggal di situ, masih cuman padang pasir doang, nggak ada apapun. Diajak, ayo ikut saya. Siti Hajar nggak nanya, ikut aja suaminya. Kemudian ditaruh tengah-tengah padang pasir, Nabi Ibrahim ninggalin Siti Hajar sama bayi, ya. Nabi Ibrahim jalan aja. Kemudian Siti Hajar bilang, ya Ibrahim, Ibrahim, ente ninggalin anak di sini sama anak kita, ya Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim, nggak nengok. Kemudian diganti pertanyaannya, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan saya di sini dengan anak kita? Nabi Ibrahim cuma ngangguk. Kemudian sang istri pun berkata, la yuhzinallah, Allah nggak akan mengecewakan hambanya. Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Langsung berubah daripada rasa takut menjadi rasa percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan hambanya sekalipun sendirian di tengah-tengah padang pasir bersama dengan bayi, ya, bersama dengan bayi berdoa di padang pasir. Larilah dari bukit Safa ke bukit Marwa karena anaknya menangis-nangis kehausan, bingung seorang ibu mau cari di mana air, nggak ada makanan, tapi dalam hatinya penuh dengan kekuatan dan keyakinan apapun yang Allah tentukan, maka jika kamu ikhlas, Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Walam akun bidu'ai karobbi syakiyya. Nabi Zakaria pernah berkata, walam akun bidu'ai karobbi syakiyya, dan tidaklah siapapun yang berdoa kepada Allah itu Allah akan mengembalikan tangannya secara sia-sia, tidak akan, kecuali kita yang belum mengerti betul bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga saja segala suka dan duka kita terbasuhkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap, ya, dimana kita membacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka Rasul pun hadir untuk menjawab daripada salam yang kita ucapkan. Dan kita, ya, seorang umat akhir zaman yang lemah, yang masih seringkali terjatuh lagi dan lagi dalam maksiat, yang terbawa daripada kenikmatan zaman, yang sering lupa bahwasanya Allah Maha Mampu dan manusia fakir akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta dengan berkahnya maulid Nabi Muhammad SAW, semoga cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini, kita bawa hajat, bawa niat, bawa harapan kepadamu ya Allah. Maka walaupun tangan kita ini adalah tangan-tangan orang yang suka bermaksiat, walaupun kita ini tangan-tangannya orang yang lalai, semoga Engkau tidak mengembalikan tangan kami ini dengan sia-sia. Semoga Engkau tidak mengembalikan harapan kami ini dengan sia-sia. Jagalah diri kami ya Allah, jagalah agama kami ya Allah, dan juga ampunilah segala dosa-dosa kita semua yang hadir di sini, orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita dan memberikan kepada kita masa depan yang baik ya Allah. Siapapun yang hatinya sedang kesulitan, sedang merasakan kesedihan, kegundahan, yang tiada harapan, hanya pertolongan Allah lah yang mampu menyelamatkannya, maka hilangkanlah segala kegundahan hati kami, hilangkanlah kegelisahan hati kami, dan Kau adalah sang pemberi takdir. Sungguhnya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah hati kami semua, berikanlah kami takdir yang baik, masa depan yang baik dengan rahmat-Mu, dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Allah ijabah doa kita semua pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu lina man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Allahu qadasa alaihi fama yusawir qawla minna aw yakunu thanana. Lakinna hubbat fi sarair qad ba'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idhim tazujna bil
بالمودة هاهنا نرفع إليه فقرنا ورجانا يا الله الواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهدك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا يا الله انظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وابن لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. سبحان الله.